Sepintas, apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika melihat dua tanaman porang ini? Oke, untuk penjelasannya akan saya lanjut setelah yang satu ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani porang dimanapun Anda berada. Saya doakan kalian saya temui dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut teman-teman. Sekarang teman-teman saya perhadapkan dengan dua tanaman porang ya, yang tumbuh berdekatan namun dengan hasil yang berbeda teman-teman. Yang sebelah kanan saya jelaskan dulu lebih awal. Yang sebelah kanan ini batangnya lebih kecil daripada yang sebelah kiri. Ketinggian pohonnya pun lebih rendah daripada yang sebelah kiri. Dan daunnya itu lebih hijau ketimbang yang sebelah kiri. Ya. Jadi yang sebelah kanan silakan teman-teman perhatikan. Kelebihannya hanya terletak pada daun. Daunnya lebih hijau ya ketimbang yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri daunnya agak kekuningan. Nah, kenapa hal ini terjadi teman-teman? Nah, jawabannya ada pada media tanam yang saya gunakan. Nah, yang sebelah kanan ini teman-teman, ketika saya semai di polybag dan saya pindahkan ke dalam pot ini, itu bawaan tanahnya langsung saya tambahi dengan murni tanah juga, tanpa ada campuran apapun. Nah, yang sebelah kiri ini tanahnya hanya bawaan polybag teman-teman. Ketika saya pindahkan ke dalam pot, itu selebihnya saya tambahi dengan kokopit atau serabut kelapa teman-teman ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Penjelasan mengarah ke unsur kandungan yang terdapat dalam tanah. Ini yang sebelah kanan, karena dia murni menggunakan tanah tanpa campuran apapun, maka kebutuhan nitrogennya itu terpenuhi teman-teman ya. Itu terpenuhi, dia kelihatan subur, namun ternyata lebih tinggi yang sebelah kiri yang hanya menggunakan kokopit ya, seperti itu. Nah, kenapa yang sebelah kiri ini dia lebih tinggi, lebih besar batangnya, namun warna daunnya agak kekuningan? Ini disebabkan oleh karena tanaman ini kekurangan nitrogen dan kelebihan kalium ya. Nah, kenapa saya bilang kelebihan kalium? Karena tanah yang ada dalam pot ini itu hanya bawaan dari polybag berukuran 10x15 dan sisanya selebihnya itu saya hanya menggunakan kokopit. Nah, kokopit seperti yang teman-teman ketahui itu dibuat dari serabut kelapa yang sudah dikeluarkan zat taninnya teman-teman. Nah, apa itu zat tanin? Zat tanin adalah zat yang berada dalam serabut kelapa yang warna merah-merah itu ya. Nah, itu sudah dikeluarkan lebih dulu karena itu akan menyebabkan kerdil pada tanaman, sehingganya itu harus dicuci dulu. Nah, tanaman porang sebelah kiri ini itu kelebihan zat kaliumnya teman-teman ya, sehingganya dia besar kelihatan, namun kesannya rapuh ketimbang yang kanan ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau yang kanan ini karena murni menggunakan tanah, dia kelihatan lebih kekar ketimbang yang sebelah kiri ya. Teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, jadi teman-teman mungkin lebih banyak tahu bahwa dalam kandungan tanah itu terdapat dua unsur hara, unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Nah, kenapa dibilang unsur hara makro dan mikro? Karena kalau unsur hara makro itu unsur hara yang lebih banyak dibutuhkan oleh tanaman ketimbang unsur hara mikro ya. Nah, kalau unsur hara makro itu termasuk di dalamnya adalah nitrogen,
fosfor, kalium, dan beberapa lainnya. Nah, itu yang makro. Kalau mikro itu lebih ke zat klornya dan macam-macam ya. Saya lebih tahu ke unsur hara makro ketimbang mikronya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Buat teman-teman yang menanam tanaman porang, apalagi yang masih pemula, silakan diperhatikan kondisi daun batang tanaman porang Anda ya. Nah, kalau Anda mengalami hal seperti ini ya, daunnya agak kekuningan, itu bisa jadi karena kelebihan kalium dan kekurangan nitrogen teman-teman, seperti itu. Nah, kalau kelebihan nitrogen kayak gimana? Kelebihan nitrogen pun akan bisa menyebabkan daun kekuningan teman ya. Jadi kenapa unsur yang terkandung dalam tanah itu harus seimbang supaya dia bisa menghasilkan tanaman sesuai yang kita inginkan ya. Bisa lebih subur ya ketika zat asupan nutrisi dari tanah itu bisa diserap oleh tanaman. Nah, ini teman-teman, sekali lagi ini hanya sekedar berbagi sedikit informasi buat teman-teman, dan buat teman-teman yang merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, demikian dari kami channel Petani Milenial Gorontalo. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.